Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di Sekilas Info. Kali ini kami akan membahas bincang-bincang mengenai hama dan penyakit tanaman jeruk sitrus. Jadi jeruk ini merupakan buah internasional karena di mana-mana belahan bumi ditemukan jeruk ini dengan berbagai macam variasinya, dari jeruk yang kecil sampai yang besar. Jeruk kasturi kecil, jeruk Bali, jeruk gulung sangat besar. Kemudian rasanya juga berbeda-beda. Ada jeruk sunkist yang kulitnya susah dikupas. Kemudian ada jeruk madu, jeruk Medan, jeruk brastagi, kemudian jeruk keprok dan sebagainya. Nah, karena ini tanaman yang ada di seluruh dunia, umum itu buahnya juga, maka menjadi penting kita harus tahu hama dan penyakitnya. Jika kita mau membudidayakan tanaman jeruk ini. Jadi langsung kita bahas hamanya apa, kemudian gejalanya seperti apa. Nah ini jeruk tadi yang kita bahas, jeruk bervariasi. Jadi ada yang jeruk nipis, jeruk Bali, jeruk sunkist, jeruk keprok yang sudah saya sebutkan, termasuk jeruk lemon. Nah, kemudian bahkan jeruk purut ya. Jadi berbagai macam-macam jeruk. Kemudian yang pertama adalah hama yang membuat liang daun jeruk, yaitu Phyllonictis citrella. Jadi gejalanya berupa daun tampak mengkerut, menggulung, berkerut, menggulung, keriting, dan ada bekas gerekan. Nah, bekas gerekan dari hama tersebut. Ya, pengendaliannya secara mekanis ya, jadi membuang tanaman terserang itu, kemudian kita cari musuh alaminya, parasit dari larva dari Phyllonictis citrella ini. Ini yang hama yang pertama ada. Ini kita cerita bukan masalah penting tidaknya dulu, tetapi yang penting ini ada dulu. Kemudian ada tungo karat jeruk, ada tungo juga yang di jeruk itu, jadi Phyllocophtrutha oleifera. Jadi gejalanya ya seperti ada tusukan pada buah. Warna buah menjadi keperakan atau bahkan coklat karena ditusuk bekas tusukan tadi. Pengendalian dengan apa? Dengan penyemprotan dengan insektisida atau musuh alaminya kita kembangkan, yaitu dengan predator Amblyssus citri, Hirsutella dan sebagainya. Ini yang kedua, tungo, ada tungo. Berikutnya kutu loncat, Diaporina citri. Ini paling sering ada. Nah, jadi nanti tanaman jeruknya itu menjadi keriting, bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyemprotan dengan insektisida yang berbahan aktif apa saja juga supaya kena dari kutu loncat ini, Diaporina citri. Gitu. Ketiga yaitu kemudian kutu daun Toxoptera citridus auranti, yaitu gejala serangannya seperti ini, tunas muda menggulung, terdapat gumpalan putih seperti kapas, itu sebagai tanda penyakitnya. Ya biasanya dikendalikannya dengan menggunakan insektisida yang berbagai macam bahan aktif, misalnya metidation, malathion. Nah itu untuk mengendalikan kutu daun ini. Jadi nanam jeruk banyak hama penyakitnya. Kemudian penggerek buah. Jadi buah juga jeruk ini digerek oleh Citripestis sagittariella. Ya, gejala serangannya pada buah terdapat lubang-lubang dan mengeluarkan getah. Nah, pengendaliannya memetik buah yang terinfestasi, kemudian menggunakan insektisida berbahan aktif metidation misalnya. Nah, jadi ini waktu masih serangan gejala di awal. Penggerek buah jeruk. Nah, kemudian kutu penghisap daun. Nah, ada Helopeltis anthony. Nah, jadi
terdapat bercak-bercak celokatan pada tunas dan buah muda, ya, menjadi nekrosis. Pengendaliannya sama karena ini masih serangga menggunakan insektisida sekaligus. Ya. Kemudian kutu dombolan atau Planococcus citri. Nah, ini sering putih-putih, ada kutunya, sehingga tangkai buah yang diserang akan berwarna kuning lama-lama karena diserap, mengering dan buah akan gugur. Nah, gitu. Ini cara pengendaliannya ya dengan insektisida tentunya. Kemudian trips, nah itu masih kawan-kawannya ya. Nah, jadi trips, Skirtotrips citri. Nah, citri itu citrus ya. Jadi helaian daun, gejalanya helaian daun menebal, tepi daun menggulung ke atas, lama-lama ujung daun menghitam, kering dan gugur. Nah, ini masih serangga semua yang menyerang dari tanaman jeruk kita. Nah, kemudian larva Lepidoptera dari Papilodemiolus ini sering makan daunnya sampai gundul. Nah, itu terdapat bekas gigitan dan tadi yang saya bilang daun menjadi gundul. Ya, ini semprot dengan insektisida yang ada atau menggunakan parasitoid gitu. Berikutnya lalat buah. Nah, ini yang paling berat menurut saya. Lalat buah sering sekali dan menjadi hama utama gitu. Sehingga harus dikendalikan dengan itu metilegenol kita perangkap ya gitu. Kemudian perangkap kuning. Nah, ini menyebabkan buah ada lubang kecil, lama-lama buah menjadi kuning terus rontok gitu, belum waktunya. Nah, ini lalat buah yang menyerang jeruk ini luar biasa. Jadi pengendaliannya berbagai macam. Jadi kan termasuk dengan perekat. Nah, jadi dijerat dengan metilegenol, kemudian ditangkap dengan yellow sticky trap. Nah, dengan yellow sticky trap ditangkapi dengan, karena ini tertarik warna kuning gitu. Ini sangat pasif serangan dari lalat buah ini. Berikutnya penyakit kita. Nah, jadi penyakit zaman dulu yang terserang adalah penyakit CVVD, Citrus Vine Foam Degeneration. Jadi gejalanya seperti itu. Jadi seperti mosaik itu, daun jeruknya menjadi kuning warnanya, kerdil kan gitu. Lama-lama buahnya mengecil gitu. Tapi ini vektornya adalah tadi Diaporina citri tadi. Nah, ini pengendaliannya ya menggunakan bibit yang sehat CVVD, kemudian Diaporina citrinya kita kendalikan dan tentunya menggunakan sanitasi kebunnya kita perbaiki. Berikutnya penyakit tristesa. Nah, ini penyakit virus juga, vektornya Toxoptera. Jadi daun menjadi kaku, venanya pucat, pertumbuhannya terhambat jeruk kita. Sama ini penyakit oleh virus ya harus sanitasi kebunnya baik gitu. Dan tadi serangga-serangga kita kendalikan dengan insektisida. Nah, berikutnya penyakit Wudigol. Nah, jadi ini masih hampir seperti tadi, tapi vektornya Apis gossypii. Jadi gejala serangannya berupa tonjolan karena gol tadi ya, tidak teratur pada tulang di permukaan daun. Ini melakukan sanitasi lagi dan menggunakan mata tempel yang bebas virus. Berikutnya penyakit belendok. Nah, ini sering. Jadi nanti batangnya itu mengeluarkan cairan. Nah, penyebabnya apa? Ini jamur kalau ini penyebabnya ada Diplodia natalensis. Warna batang keabuan, kering dan mengelupas mengeluarkan cairan belendok itu tadi. Pengendaliannya gimana? Ya di bagian itu dipotong sampai bersih, kemudian bisa disemprot atau diolesi dengan fungisida. Ini harapannya bisa sembuh penyakit belendok ya. Berikutnya penyakit embun tepung, oidium. Jadi seperti tepung, karena ini jamurnya penyebabnya jamur Oidium titanium. Nah, jadi di daun-daunnya seperti ada
tepung maupun tangkainya. Ya. Kendalikan lagi dengan menggunakan fungisida. Penyakit kudis, ini jamur Specialoma fawcettii. Ya. Gejalanya bercak berwarna kuning atau oranye pada buah. Ini pada buah. Ini harus pengendaliannya dengan pemangkasan yang teratur. Nah, jadi jeruk ini hamanya banyak, penyakitnya juga banyak. Nah, yang paling sering juga penyakit busuk buah. Nah, ini sebabnya adalah jamur penicillium, Phytophthora citriifera, Botrytis diploidea. Nah, buah-buah yang ada lubangnya nanti bisa terinfeksi oleh jamur ini. Kemudian berwarna lama-lama ya berwarna kebiruan pada kulit buah. Nah, oleh karena itu ya ini harus dikendalikan. Nah, ini kalau buahnya sudah lama itu juga sering muncul ini penyakit busuk buah. Nah, kemudian gugur buah prematur. Nah, ini bisa disebabkan oleh jamur fusarium, Colletotrichum, alternaria. Jadi ini gugur sebelum waktunya. Nah, ini bisa dikendalikan dengan penyemprotan fungisida. Berikutnya penyakit kanker jeruk. Jadi di daun-daun ini disebabkan oleh bakteri kalau yang ini. Bakteri Xanthomonas campestris citri. Jadi gejalanya ya seperti kanker kering gitu di permukaan daun maupun buah. Nah, ini pengendaliannya bisa menggunakan fungisida bubur burdo. Ya, bubur burdo luas ini sederhana. Fungisida atau bakterisida yang sederhana. Yang terakhir ini ya, terima kasih itu sudah menyampaikan. Yang penting kenal beberapa hama dan penyakit dari tanaman jeruk kita. Mudah-mudahan bisa mengendalikan minimal kalau kita tahu penyebabnya, kemudian tepat cara pengendaliannya. Demikian pemirsa, terima kasih mengenai hama dan penyakit jeruk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.